Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita menyaksikan tablik akbar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Dasar Latif SOS SAG MSc PhD Al-An Falyatafadal Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilkada, bukan Islam karena pemilu, bukan Islam karena pilcaleg. Sekarang ini politisi kalau mau dipilih penampilannya kalah Ustadz Dasat, pakai serban, pakai gamis, pakai songkok, pasang foto baleho 4x6, tulis takbir, baru tidak pernah didapat di masjid. Islam pencitraan. Ada caleg di sini? Ada. Alhamdulillah, bagus itu kalau caleg hadir pengajian. Lihat-lihat memang mukanya, berarti caleg bagus itu. Yang tidak datang pengajian berarti dia nawading harapan. Itu saya lihat itu caleg dari Makassar sampai sini, foto-fotonya saja bikin heran-heran. Ada yang kasih takut matanya, dia kasih begini. Ada yang kayak ABG. Malah ada lebih aneh, nak kasih dibawa kepalanya. Baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira di tengah kita ada ndak setan? Ada setan? Ada. Setannya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Dengar dulu HP bos. Dengar dulu ceramah. Jangan dulu pura-pura itu foto. Padahal dalam hatinya lihat kok HP baru. Malah ibu pernahkah selesai ceramah, lagi ceramah begini, tiba-tiba ada ibu nak belakangi kah? Dalam hatiku, kenapa ini ibu barusannya saya ceramah ada belakangi kah? Ternyata nak ambil HP-nya, selfie. Baru nak tulis latar belakang das atlati. Saya nak jadikan background. Ulama ini. Tuh nak jadikan. Tomato apakah jili-jilina? Turun gak dari panggung, tiba-tiba ada ibu-ibu kira-kira umurnya 50 tahun. Tiba-tiba nak bilang, Ustadz boleh cium? Apa mau cium ini? Boleh. Langsung dia bilang, ndak nafsu Ustadz. Biar ndak nafsu, ndak boleh. Mau Pak Jallo mama nece di rumah. Coba masih muda sedikit. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ini yang ngatur sound system, tolong ndak usah pakai bass.
Setengah mati saya teriak. Nggak usah pakai bas. Eho-nya tutup. Balansnya dikasih naik. Cek, cek, cek. Cek. Lagi. Cek. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ribut juga di sana. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Apa? Setan cowok. Hati-hati ini. Pergi dengar pengajian sama ceweknya. Siapa ajar kok? Sambil dengar pengajian baku pegang-pegang. Nggak bilang pacaran syar'i. Pret. Ada pintu bilang pacaran syar'i. Nah bilang di statusnya, adindaku sayang, aku cinta kepadamu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Wih cowok, jauh-jauh kau sedikit sama cewek, jangan kau dekat-dekat bos. Pengajian ini. Woi, yang di atas motor jantung mau itu lale-lale di situ. Kita dengar pengajian dulu deh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati dan Wakil Bupati beserta istri, aparat polisi dan tentara yang kita muliakan, alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika hijrah dari Mekah, nasalai kampungnya Nabi tak Mekah ke Madinah, jalan kaki kurang lebih 500 km. Sampai di Madinah, Nabi kemudian kumpul para sahabat, baik yang dari Mekah, kaum muhajir, maupun yang ada di Madinah, Ansor. Kemudian Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, mau ndak saya tunjukkan amalan, perbuatan yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan sukses. Bukan hanya sukses di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Ulang tahun Wajo sekarang yang keberapa? 600 lebih. Kalau saya tanya orang Wajo, mau ndak selamat sukses dunia akhirat? Mau? Nih resepnya Nabi. Ada 5 amalannya. Dengar baik-baik. 1 kata Nabi, utlubul ilma. Mak guruku, belajar, belajar dan belajar. Saya ingat sekali Kabupaten Wajo ini kita kenal di Sulawesi Selatan sebagai kampung guru. Kenapa? Di sini banyak melahirkan ulama. Maka adik-adik sekalian, belajarlah. Jangan kau berkata, bapakku miskin, ibuku miskin, amboku pagalung. Bapakmu miskin, tapi Allah yang maha kaya. Saya kalau lihat bapakku, tidak mungkin tinggi sekolahku. Dengar itu tadi gelarku banyak sekali. Esos, doktor, das atlatin, Esos, sarjana sosial, SAG, sarjana agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Banyak sekali gelarnya. Kalau lihat orang tua saya yang hanya petani penggarap, tidak mungkin bisa tinggi sekolah saya. Tapi saya yakin orang tuaku miskin, tapi Allah Tuhan saya kaya. Maka adik-adik sekalian sekolah ki, jangan jadi pengangguran. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, tahu Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi paling cerdas. Ditanya, kenapa itu? Duduk. Mau didengar lagu. Duduk. Ayo, sambil cowok yang berdiri, cewek yang berdiri, kita doakan tidak dapat jodoh. Ayo duduk. Ibu yang berdiri, kita doakan suaminya kawin lagi. Bapak yang berdiri, kita doakan tidak mau tembaknya. Ayo duduk. Ayo duduk. Kita bersalawat sambil duduk. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah. Ayo
Ayo duduk deh, duduk. Ya, duduk. Tidak tahu duduk. Tudangnya sang. Tudak kau. Tudak kau. Ya, duduk. Oke, duduk. Sudah. Ayo duduk. Sudah, ya. Satu, Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali, kalau kau disuruh pilih antara harta dengan ilmu, pilih mana? Adek-adek, saya tanya Ki, weh cewek, kalau dikasih handphone dengan kitab, pilih mana? Pencitraan. Ali dia pilih apa? Ilmu. Kenapa pilih ilmu Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Dengar baik-baik. Ini yang steril kasih jauh-jauh. Ini menaliak semua orang. Satu, dengar baik-baik. Kelebihan ilmu, keutamaan ilmu dibanding harta. Satu, dengar. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada dulu saya kenal di kampungku, kaya sekali, tapi tidak lancar membaca. Dia pergilah ke Makassar. Sampai di Makassar, duduk saya kok, duduk saya kok, duduk kok, duduk. Orang wajo itu gampang diatur, duduk saya kok, ya begitu dong, duduk. Ini juga kasih temanmu bos tempat, kasih temanmu tempat. Belum pakai diminta uang tempat juga diminta temanmu, ndak mau kau kasih. Ya pintar toh, duduk. Ya, sudah ya. Nah, ini orang di kampung saya kaya tapi tidak lancar membaca. Dibawalah ke Makassar sama anaknya. Sampai di mall, dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Yang naik turun. Begitu terbuka, tak buka, nak baca. open. Lupa anak siapa buat bepana. Nak bayarkan pembikin kue di kampungnya. Tiba-tiba ada orang Cina tak buka. Nak bilang ini orang yang dari kampung. Woi, jangan kau masuk, panas, mapelah. Masuk orang Cina, tak tutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Irian. Nak bilang, ku bilang memang jangan kau masuk, hangus mako. Padahal layar masuk, layar keluar. Dibawa lagi pergi makan restoran sama anaknya. Ambo, tolong mandre. Sampailah di restoran. Selesai makan ditanya sama anaknya, "Magamu ambo?" "Weh, manya memanangun na yan rena. Enak semua tadi dimakan. Satu yang tidak enak, batena wama dek na milotama." Nah bilang anaknya, "Yang mana ambo?" Nah bilang, "Itu yang putih tipis, ternyata tisu." Nah kira cuci mulu. Ayo, orang yang ada uangnya belum tentu bisa dapat ilmu. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Contoh, Dasat Latif. Nah, kemana-mana naik pesawat, dibayarkan pergi pulang, hotelnya dibayarkan, tiketnya dibayarkan, makannya dibayarkan. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya belajar. Yang kedua, kelebihan ilmu kata Ali, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Contoh, ada uang 5 juta. Ibu bapak punya uang 5 juta, kasih masuk di bele-bele. Itu bele-bele digembok. Sudah itu bele-bele dikasih masuk lemari. Gembok lagi lemarinya. Berapa gemboknya? 2 mil. Keluar dari kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, nak gembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, nak gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya?
5. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah matinya dijaga tuang, sementara ilmu dia yang jaga kita. Mana contohnya? Pak Bupati dan Wakil Bupati dijaga sama Satpol PP, polisi setengah. Itu kemana-mana dikawal. Coba lihat tadi, dari masjid dikawal ke sini, dilindungi, dijaga oleh Satpol PP. Kenapa? Karena jadi bupati dan wakil bupati. Kenapa jadi bupati dan wakil bupati? Karena dia cerdas, tidak mungkin dia beleng-beleng. Makanya ilmu dia yang jaga kamu. Yang ketiga kelebihan ilmu. Duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi, duduk. Ya, duduk. Woi, andikan ja, duduk kiri, duduk ki. Woi, duduk. Marah-marah orang konon, duduk ya. Ya, begitu dong ya. Ya, begitu. Tunggu mi. Sebentar lagi, siapakah namanya menyanyi di malam? Hah? Siapa? Oh ya, tunggu mi, sebentar lagi ya. 2. Sekarang yang kedua, kata Nabi. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kelebihannya Ali. Dengar baik-baik. Harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Contoh, ada uang 5 juta, kasih teman 2,5 juta, maka uang kita berkurang nilainya, tinggal menjadi 2,5 juta. Tapi ilmu, saya kasih ke ilmu malam ini, saya ajarkan Al-Fatihah, saya ajarkan surah-surah pendek. Apa hilang ilmuku? Tidak, nambah. Itu yang disebut amal jariah. Maka adik-adik sekalian, belajar. Orang yang punya ilmu pengetahuan, Allah janji dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Mana contohnya? Saya kemana-mana biar terlambat pasti di depan duduk. Tapi Ustaz, yoloki, apa bagiannya Pak? Sikapuro, bingka, dikasih tutup. Ada temanku juga S3, dokter juga, tapi tidak tahu mengaji, di belakang duduk. Apa bagiannya? Bulu pecah? Enggak. Apa? Jalan kote. Lihat, itu baru di dunia sudah Allah tunjukkan. Maka adik-adik sekalian, belajar ki. Ibu-ibu, anak suruh belajar. Bapak Bupati, Wakil Bupati, ajak anggota DPR kita mulai besok berembuk. Bagaimana caranya? Kumpulkan beasiswa sebanyak-banyaknya. Cari anak-anak kampung kita, cari warga Wajo, berikan beasiswa untuk sekolah setinggi-tingginya. Pak Bupati, kita berharap besok kami panggil Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, cari ke semua tamatan SMA yang cerdas, kirim sekolah baik-baik, biayai sampai selesai kuliahnya. Kalau dia selesai, kasih pulang di Wajo menjadi pegawai yang baik. Ya. 1. Yang kedua, kata Nabi kalau mau sukses ini Wajo, 1. Belajar. Yang kedua kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Ada mesti salah-salah. Nah sekarang apa yang bisa memecah belah kita? Aga sahabat natasi salah-salah makukwe. Yang paling utama penyebab kita berpecah belah apa? Pemilu. Pemilu Bapak Ibu, pesta demokrasi. Yang namanya pesta pasti senang-senang. Pesta pengantin kita senang-senang. Pesta ulang tahun kita senang-senang. Pesta pernikahan kita senang-senang. Mana ada orang pergi pesta pengantin takut? Ada orang pergi pesta pengantin takut? Ada. Siapa? Yang bawa selingkuhnya dan ada istrinya juga hadir. Oh, takut pasti itu. Pesta ini demokrasi sekali 5 tahun. Maka tidak usah cemas, kita gembira-gembira. Jangan menimbulkan ucapan-ucapan yang membuat kita takut. Jangan pakai istilah perang total, jangan pakai istilah menyerang. Lebih baik kita pesta. Pesta ini adalah senang-senang. Kenapa pemilu bisa pecah? Salah satu sebabnya pemilu bisa rusuh, pemilu bisa kacau. Kenapa? Karena calegnya sendiri. Caleg, ada caleg, tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Bikinlah program yang jelas. Dari caleg sebenarnya itu Pak, dari kata-kata balehonya bisa ditahu ini cerdas atau beleng-beleng.
Ada tong itu caleg tidak jelas apa program kerjanya. Lahir untuk rakyat, mati untuk rakyat, siap membela rakyat. Apa maksudnya? Bikin kok program kerja yang nyata. Saya terpilih, garam di Wajo gratis. Itu jelas. Saya terpilih, pupuk di Wajo tersedia pada saatnya. Jelas. Yang kau bilang hidup mati bersama rakyat, pret. Apalagi yang bisa kasih rusuh pemilu? Tim sukses. Wahai tim sukses, jangan kau mau sukses sendiri. Disuruh bikin baleho 10 3 dan bikin 7 hilang. Begitu dibilang mana baleho, nah bilang nak kena yang angin puang, padahal masuk di kantongnya. Ada tim sukses di sini? Ada. Biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi itu di akhirat baku semesi penghuni surga sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di neraka? Nah bilang dede gaga de cinguk gue di belender jaki terus. Nah bilang kau di situ di surga? Nah bilang bayar dede 1 laki-laki 7 bidadari, perawan terus tidak pernah kentut. Tidak seperti istri tak 7 kali kentut 1 hari. Ini perawan tidak pernah kentut 7 bidadari. Pernahkah selesai ceramah begini tiba-tiba ada ibu-ibu dan bilang, Ustaz serius gitu nanti suamiku 7 bidadari? Iya bu, 7 bidadari untuk suami tak. Nah bilang, Ustaz bolehkah berdoa, ya Allah cukuplah saya bidadarinya suamiku dunia dan akhirat. Saya bilang ini memang tong ibu terlewat-lewat, sudah minasisa suamina di dunia mau lagi lanjut di akhirat. Ayo bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya. Nah, baku SMS ini penghuni sorga. Nah bilang penghuni sorga enak di sini. Nah bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nah bilang boleh di sini mako. Bagaimana caranya? Nah bilang gampang. Penghuni neraka kan kreatif. Nah bilang kita bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari tengah. Kita ketemu di tengah. Oke, lelang proyek. Lelang proyek, keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 7%, 70%. Hari ketiga tuntas efisien. Oh selesai. Ini dari surga belum juga goyang-goyang proyeknya. Kenapa belum dimulai proyeknya itu di surga? Teriaklah dari neraka. Nah bilang, weh kenapa belum kau mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah